不是巅峰神王以上的，到外面都是称霸一方的霸主。神域空间之中几百年，有很多高手，也不过只是一天，就凭你。不过别怪我没爹，到时候就不劳诸位操心了。是，放肆！什么东西？敢放肆！速速退去！他们能有什么办法？准备，倒是你费了我不少的手脚，至少也都是神王境界，日后好相见。那你就不懂了。仇，打了他们一顿，给他们点。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan series Lord of the Universe season ketiga. Minggu kemarin, Hichen yang telah berhasil membebaskan kuil suci kembali mendapatkan kekuatan darinya. Berkat hal ini, ia pun berhasil memahami keberadaan dari peninggalan leluhur kulon. Ia pun memberikan pemahaman ini kepada ketua sekte. Di sini, wanita itu cukup kesal karena dia yang telah berlatih selama bertahun-tahun hanya memahami sedikit saja. Ia pun mencoba memohon kepada Hichen. Berkat usaha kerasnya, Hichen pun memberikan dia sedikit pemahaman dari peninggalan itu. Namun tanpa disangka, dia ini mampu memahami semua peninggalan. Terlihat jelas bahwa wanita ini sangatlah berbakat. Di sini ia pun menjelaskan kepada ketua sekte bahwa alasan dia pergi meninggalkan Kulon karena pada saat itu dia ingin membuktikan kepada guru mereka bahwa meskipun dirinya adalah wanita, namun dia yakin bisa berada di puncak tertinggi seni bela diri. Beberapa saat kemudian, tulisan di peninggalan ini mulai mendekati wanita itu. Di sini ia memberitahu bahwa dia sempat berpikir bahwa dia ini tidak pernah dapat memahami latihan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Namun tanpa disangka, dia ini diberi kesempatan untuk memahami arti yang sebenarnya. Ia tahu betul bahwa latihan yang leluhur mereka tinggalkan adalah latihan tingkat tinggi. Jika mereka berhasil bertahan sampai tingkat tertinggi, maka ia yakin mereka itu dapat menembus kehampaan. Hal ini bisa terjadi karena bagaimanapun pemahaman leluhur mereka tentang seni bela diri telah mencapai titik tertinggi. Hichen merasa mereka meninggalkan hal ini supaya generasi selanjutnya bisa memahami ini semua. Namun tanpa disangka, generasi baru selalu saja mengungguli generasi sebelumnya. Pada saat juga, Hichen pun melakukan sesuatu kepada peninggalan leluhur Kulon. 祖留下的功法是至高先祖对武道的领悟，是长江后浪推前浪，师姐。Karena mereka masih bingung dengan apa yang sedang dia lakukan, Hichen pun menjelaskan bahwa dalam latihan ini setidaknya ada 13 kesalahan. Jadi dia itu berencana untuk mengubahnya. Tentu saja hal ini membuat mereka terkejut. Karena bagaimana cara Hichen mengubahnya? Hichen menenangkannya karena dia yakin dengan apa yang ia lakukan ini akan mengoptimalkan latihan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Meskipun tidak percaya, namun wanita ini perlahan-lahan mulai menyadari adanya perubahan yang sangat bagus. Bahkan ketua sekte saja dibuat terkagum-kagum dengan betapa tingginya pemahaman Hichen terhadap seni bela diri. Nah, ternyata yang melakukan itu adalah kuil suci. Sedangkan Hichen tidak melakukan apapun. Bahkan dia ini masih belum memahami perubahan latihan itu. Kuil suci meminta dia untuk tidak memikirkan hal ini. Karena bagaimanapun latihan ini sangat mendalam. Jikapun suatu hari nanti Hichen bisa memahaminya, ia yakin pada saat itu Hichen pasti sudah berada di ranah puncak dan tidak akan terkalahkan. Dia tidak menduga ternyata latihan ini akan sekuat itu. Setelah mengetahui itu semua, Hichen pun berencana untuk melanjutkan latihan ini. Kuil suci setuju, namun di antara semua itu ada beberapa latihan yang akan diajarkan kepadanya. Apalagi latihan yang dia berikan itu nantinya bisa dilakukan bersama-sama dengan metode ini. Hichen tidak tahu hal ini bisa dilakukan. Ia pun menanyakan apakah latihan ini bisa diajarkan kepada para seniornya. Kuil suci tidak mempermasalahkan hal ini karena ini bukanlah latihan mendalam. Tapi untuk sekarang, Hichen tidak akan tahu seperti apa latihan mendalam itu. Ia pun akan memperlihatkan beberapa latihan yang akan dia berikan. Namun dengan basis kultivasi Hichen saat ini, dia itu tidak akan bisa melatihnya. Bahkan jika dia berlatih sedikit saja, hal itu akan meledakkan tubuhnya. Maka karena itulah dia akan memberikan latihan tingkat rendah. Jadi jika hal ini tersebar sekalipun, dia tidak akan mempermasalahkannya.
Ichen sadar sepertinya dia itu baru saja menyentuh sedikit pintu dari jalan seni bela diri. Kursuchi membenarkannya dan tepatnya Ichen masih tahap berjalan. Karena ada beberapa latihan dari Kursuchi yang harus dia pahami. Bahkan dia sendiri masih memahami sedikit saja. 根本无法修，极其高深。看来我也只是摸。现在这几种低级功法，就算有一些收藏的功法，就连我。 Ichen yang keluar dari alam bawah sadarnya sudah ditunggu oleh kedua seniornya, yang mana mereka itu masih terkejut dengan tingginya pemahaman Ichen terhadap seni bela diri. Tentu saja hal ini membuat dirinya malu, apalagi wanita ini mulai menerima kehadiran dirinya. Ichen sempat salah paham dengan perkataannya. Namun wanita itu menjelaskan bahwa maksudnya Ichen itu adalah orang yang paling berbakat yang pernah dirinya temui. Bahkan saking hebatnya dia itu mampu mengubah latihan leluhur mereka. Ichen yang malu memberitahu bahwa dia ini juga masih belajar dan nanti dia berjanji akan mengajari mereka. Nah, pada saat juga muncullah sebuah getaran yang mana hal ini membuat ketua sekte panik. Dia yakin gerbang gunung pasti telah diserang. Ia pun bergegas pergi ke sana. Shino berpindah ke depan yang mana para gadis Ichen melihat secara langsung orang-orang sekte iblis. Mereka pun yakin bahwa para iblis di hadapan mereka adalah musuh yang sering membuat masalah di Kulon. Xiao penasaran di mana Ichen sekarang. Dan Tayu menenangkannya karena dia yakin musuh mereka tidaklah kuat. Namun ia penasaran bagaimana mereka bisa datang kemari. Seseorang pun muncul yang kemungkinan dialah yang memimpin para iblis itu. Dia memberitahu bahwa kedatangan mereka kemari adalah menghabisi orang-orang Kulon. Namun selama mereka mau menyerahkan benda yang mereka cari, dia berjanji akan mengampuni nyawa mereka. Beberapa saat kemudian, tetua kedua Kulon pun datang dan ia meminta mereka untuk segera pergi. Karena mungkin dia ini bisa melupakan kedatangan mereka. Namun jika sekte iblis terus berada di hadapannya, maka dia tidak akan segan-segan menghabisi mereka. Namun ketua sekte iblis sama sekali tidak ingin mendengarkannya. Karena bagaimanapun alasan sekte iblis bisa berdiri sampai sekarang karena mereka tidak pernah takut kepada Kulon. Apalagi pada hari ini ketika sekte telah bergabung untuk menghancurkan Kulon. Merasakan ledakan energi darinya tentu saja membuat tetua ini terkejut. Karena entah bagaimana kekuatannya bisa meningkat secepat itu. Bahkan serangan yang ia lancarkan langsung menghancurkan pertahanan Kulon. 若是还敢造次，昆仑，让你昆仑灭宗，魔力增强了这么多。去吧。 Dalam pertarungan ini, orang-orang Kulon sama sekali tidak bisa menandingi kekuatan sekte iblis. Bahkan, tetua itu harus dibuat mundur oleh ketua sekte. Yingmei yang bertatapan dengannya langsung saja mengajaknya bewan. Melihat gadis itu bertarung, membuat tetua kedua penasaran siapa dia yang sebenarnya. Para muridnya pun menceritakan bahwa Zhou memberitahu mereka wanita ini berasal dari sekte iblis. Mereka tahu betul bahwa kekuatan yang dimiliki sangatlah kuat. Bahkan mungkin kekuatannya jauh berada di atas tetua kedua. Mereka bisa berpikiran seperti ini karena bagaimanapun Yingmei bisa membuat iblis itu kewalahan. Ketua sekte iblis penasaran sebenarnya siapa Yingmei ini. Karena bagaimanapun dia tidak pernah melihatnya sedangkan dia memiliki kekuatan iblis. Apalagi sudah terlihat begitu jelas bahwa setiap serangan yang ia lancarkan berasal dari aliran iblis. Yingmei pun memberitahu bahwa dia ini adalah nenek mereka. Mendengar perkataannya membuat iblis ini kebingungan. Karena bagaimana bisa dia memiliki seorang nenek. Para iblis lainnya juga merasakan hal yang sama. Apalagi nenek mereka ini memiliki bodi yang begitu aduhai. Mereka pun merasa bahwa saat ini wanita itu berusaha untuk mempermainkan ketua sekte. Mendengar hal itu membuat dia sangat kesal dan berjanji akan menghabisinya. Di sini Yingmei tidak tahu bagaimana orang bodoh seperti dia bisa menjadi ketua sekte. Nah, perkataan Yingmei barusan tentu saja membuat ketua sekte iblis marah dan langsung saja mengeluarkan kekuatan penuhnya. 你知不知道我有这么一个姑奶奶？她这是在骂您呢！啊，你这是在玩火！ Yingmei yang berhasil menahan serangannya langsung saja berubah menjadi bentuk binatangnya. Melihat wujudnya itu sontak saja membuat para murid Kulon terkejut. Karena ini adalah binatang ilahi kuno legendaris bernama Yingmei. Dengan wujudnya itu, Yingmei dan mudah mengalahkan ketua sekte. Sedangkan para murid Kulon masih sangat terkejut dengan kemunculannya.
Tan Tayu menenangkan mereka dan memberitahu tetua kedua bahwa meskipun dia adalah binatang ilahi kuno, namun pada saat ini Yingmei adalah pelayan dari tuan mereka. Ia menjamin Yingmei tidak akan melukai orang-orang kulun. Tetua kedua pun memberikan pujian kepada Yi Chen, karena dengan kekuatannya, ia bisa membuat binatang ilahi menjadi pelayannya. Ia sempat berpikir bahwa para wanita ini juga adalah binatang ilahi. Namun Tan Tayu menjelaskan bahwa mereka bukanlah binatang ilahi. 那是传说中的太古神兽。你已经是公子的仆从，不会伤害你。居然能收服影，你们不会也是？二长老说笑了。那就好，那就好。 Kembali kepada ketua sekte iblis, dia menyadari di hadapannya adalah Yingmei, membuat para iblis memberikan hormat kepadanya. Karena mereka diberitahu oleh leluhur bahwa Yingmei adalah binatang ilahi tertinggi dari sekte iblis. Melihat mereka memberikan hormat kepadanya, membuat Yingmei terkejut. Ketua sekte iblis memberitahu alasan mereka menghormatinya karena leluhur yang mendirikan sekte iblis bernama Xingtian memberikan perintah kepada mereka. Yang mana itu berisikan bahwa jika binatang ilahi kuno bernama Yingmei muncul, maka mereka itu harus menyambutnya. Mendengar nama Xingtian membuat Yingmei terkejut karena dia tidak menduga anak kecil itu ternyata bisa mendirikan sekte iblis. Yu Yao tahu tentang Xingtian dari mitos para manusia. Xiao Xiao yang tidak tahu apa-apa menanyakan sebenarnya siapa Xingtian itu dan apa hubungan mereka berdua. Yingmei menjelaskan bahwa Xingtian adalah anak dari kakak perempuannya. Pada saat itu, dia hanyalah anak kecil cengeng. Namun karena mereka telah berpisah selama puluhan ribu tahun, jadi dia itu tidak tahu bahwa Xingtian ini datang ke bumi dan mendirikan sebuah sekte. Ketua sekte iblis membenarkan hal itu, dan mereka ini tidak akan berani menentang kehendak pendiri mereka. Namun untuk hari ini, sekte iblis harus segera menghancurkan Kulun. Jadi dia itu berharap Yingmei tidak menghentikan pertarungan mereka. Yingmei penasaran mengapa mereka itu sangat ingin menyerang Kulun. Ketika dia ingin menjelaskan, sesuatu pun terjadi. 刑天，就是那个天，是我姐姐的孩子。是这样啊，没想到他竟然来到了。但是今天我们一定……你们为什么一定要灭了昆仑？ Melihat ledakan kekuatan yang sangat besar membuat Yu Yao penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Ia pun bergegas untuk memeriksa hal itu. Tetua kedua berusaha untuk menghentikan mereka karena bagaimanapun itu adalah area terlarang milik sekte Kulun. Namun mereka ini tidak ingin mendengarkannya. Di sini Yingmei meminta sekte iblis untuk tidak melakukan penyerangan. Namun ketua sekte tetap ingin melancarkan serangan. Karena jika mereka tidak melakukan hal ini, maka sekte iblis tidak bisa diselamatkan. Hal itu sempat membuat Yingmei bingung, namun karena kekhawatirannya kepada teman-temannya, jadi ketua sekte pun meminta dia untuk segera menyusul teman-temannya. Yingmei berjanji ketika dia kembali, dan pada saat itu sekte iblis masih melakukan penyerangan, maka Denny akan memberikan mereka hukuman. Namun ketua sekte iblis tetap pada tujuan awalnya dan kembali melakukan pertarungan dengan orang-orang Kulun. 这无法。和你们没完！ Shino berpindah ke tempat ledakan kekuatan tadi, yang ternyata Tetua Su telah menggunakan formasi absolut yang legendaris. Dia yang telah dirasuki kekuatan Su menyadari bahwa jika dia membuka tempat ini, maka dia yakin giok mistik pasti berada di dalam sana. Tidak ingin membuang begitu banyak waktu, ia pun berusaha untuk membuka paksa formasi ini. Shino berpindah kepada Yi Chen yang sedang OTW menuju tempat kejadian. Di sini, ketua sekte Kulun tahu ada seseorang yang secara paksa membuka formasi roh. Ia pun menjadi khawatir karena jika orang itu mendapatkan giok mistik, maka akan membahayakan mereka. Wanita itu agak bingung karena seharusnya ada 6 penjaga yang berada di formasi roh. Dan seharusnya yang bisa membuka formasi ini adalah murid Kulun saja. Jadi bagaimana bisa formasi ini terbuka? Ketua sekte Kulun juga tidak tahu dan melihat pintunya sudah terbuka membuat dia itu sangat panik. Kembali ke formasi, Yu Yao yang berusaha untuk menghentikan Tetua Su harus gagal karena ketika ingin mendekatinya, formasi itu menahan dirinya. Ia pun terkejut karena kekuatannya tidak mampu menembus formasi ini. Tetua Su pun segera pergi meninggalkan mereka. Para gadis Yi Chen yang baru saja sampai menyadari bahwa ini adalah kekuatan ruang. Tentu saja hal ini membuat mereka terkejut. Tidak begitu lama, Yi Chen pun tiba menemui para gadisnya. Mereka sangat senang dengan kehadiran Yi Chen. Yu Yao segera memberitahu bahwa formasi ini sangat sulit untuk dia pecahkan. Ketua sekte Kulun yakin bahwa yang dapat membuka formasi ini sebelum malam bulan purnama hanyalah para tetua saja. Ia pun menanyakan di mana tetua kedua dan ketiga berada.
Dan Taeyong memberitahu bahwa saat ini tetua kedua sedang gelut dengan sekte iblis. Mengetahui hal itu, ketua sekte pun yakin bahwa ini pasti adalah perbuatan tetua Su. Ia tidak menduga ternyata Su Yan akan melakukan kejahatan sebesar ini. Ia pun mengumumkan bahwa saat ini pengkhianat telah berada di Kowloon. Untuk mencegah hal buruk terjadi, dia pun berencana untuk memasuki formasi roh dan menangkap Su Yan. Jadi dia meminta mereka untuk menunggu dirinya. 空间力量，这怎么可能？公子，我都无法突破。主人，能在月月阁，没有其他人。正在对抗魔门黑域。没想到他居然为且在这里等我，我去就。 Hichen yang merasa ada sebuah kejanggalan menanyakan apakah ada sebuah cara untuk membawa dirinya untuk masuk ke dalam tempat itu. Karena ketua sekte terus diam, jadi Hichen pun penasaran apa yang sedang dia pikirkan. Ketua sekte pun memberitahu bahwa sebenarnya formasi roh ini akan mengarahkan mereka ke ruangan lain, yang mana tempat itu sangatlah berbahaya. Jadi karena inilah dia tidak ingin Hichen terlibat dalam masalah mereka. Hichen menenangkan ketua sekte karena dia itu yakin dengan kekuatan mereka saat ini pasti bisa mengatasinya. Wanita itu juga berencana untuk ikut karena dia takut giok mistik tidak bisa mereka bawa kembali dan malah membuat guru mereka marah. Ketua sekte paham dan berencana untuk pergi bersama-sama. Tapi sebelum itu, ketua sekte akan memasangkan sebuah formasi kepada mereka semua. 另外一个空间，我等的实力完全可以应付。师尊他老人家死不瞑目。 Ketika mereka ingin pergi, di sini Tan Taeyong memberitahu bahwa kekuatan ruang di tempat ini sangatlah kuat dan tidak bisa diremehkan. Hichen juga merasakan hal yang sama dan ia juga tahu bahwa kekuatan ruang ini sangat berguna untuk membantu mereka dalam berkultivasi. Tapi di antara semua itu ada sebuah kemungkinan yang mampu menekan masing-masing metode rahasia mereka. Hichen pun meminta para gadisnya untuk selalu berhati-hati. Beberapa saat kemudian, Hichen pun menyusul ketua sekte untuk segera pergi ke dalam formasi roh. Baru saja tiba, mereka dibuat kebingungan dengan apa yang berada di hadapan mereka. Ketua sekte menjelaskan bahwa dalam legenda ada 7 alam semesta, dan yang berada di hadapan mereka ini disebut sebagai 6 bulan darah. Yang mana ini juga adalah sebuah pintu masuk menuju ke 6 alam lainnya. Dan dunia yang mereka masuk ini ada dunia formasi tak terbatas. Jika mereka masuk secara paksa melalui bulan darah, maka tubuh mereka akan tercabik-cabik oleh kekuatan ruang. Jadi karena itulah mereka ini saat membutuhkan kekuatan dari dorongan giok mistik supaya bisa melakukan perjalanan dengan aman melalui terowongan ruang dan waktu. Hichen pun penasaran di mana giok mistik berada. Ketua sekte pun menunjukkan arahnya yang mana ternyata giok mistik berada tepat di mata air. Dengan sumber kekuatan ruang, giok mistik masih terus ada. Nah, pada saat juga mereka pun melihat adanya kekuatan kegelapan yang mulai mendekati giok mistik. Hichen pun bergegas menuju ke sana. Kekuatan kegelapan ini ternyata berasal dari tetua Su An. Ketika dia ingin mengambil giok mistik, pada saat juga Su pun keluar dari tubuh Su An. 玄玉现在在何处？泉水之处，有空间。Ia pun bingung apa yang sebenarnya telah terjadi. Su An memberitahu bahwa ada sebuah penghalang yang menjaga giok mistik. Maka karena itulah mereka tidak akan bisa mendekatinya. Su hanya tertawa dan memberitahu bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak bisa dirinya dapatkan. Pada saat juga dia pun gunakan kekuatannya untuk menghancurkan penghalang di giok mistik. Melihat hal itu membuat Su sangat terkejut karena Su memiliki kekuatan yang begitu hebat. Bahkan saat ini dia sedang berusaha untuk menghancurkan paksa penghalang giok mistik. Ketika Su sedang berusaha keras mengambil giok mistik, pada saat juga Su An pun bangun. Namun dia ini tidak ada niatan untuk memberikan bantuan, malahan dia berencana untuk menghabisi Su. Tapi sayang sekali kekuatan Su sangat jauh berada di atasnya. Jadi dia ini dengan mudah menyerang balik Su An. Untung saja dia itu tidak menyerah, dan meskipun dia ini telah mengecewakan ketua sekte dan dipermalukan oleh Hichen, namun Su An tidak akan pernah membiarkan Su mengambil giok mistik yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Pada saat itu juga dia pun kembali meningkatkan kekuatannya.
Sayangnya, seberapa keras pun Suan mencoba, dia itu tidak mampu menyerang Su. Tidak begitu lama, ia pun bertemu dengan ketua sekte. Tapi sayangnya, dia ini tidak bisa bertahan lagi. Melihat hal ini tentu saja membuat ketua sekte kesal dan ia pun berjanji akan menghabisi Su. Melihat semua itu membuat ketua sekte kesal. Ia pun langsung saja berusaha untuk menyerang Su. Namun sayang sekali kekuatan yang dia miliki tidak mampu menyentuh Su. Su pun memberitahu bahwa jika hanya mengandalkan kekuatan ketua sekte, dia itu tidak akan mungkin bisa menang dari dirinya. Tapi tanpa susah sadari, dia ini telah melepaskan perhatiannya dari giok mistik. Alhasil, kini giok mistik pun berada di tangan Ichen. Ia pun berusaha untuk mengeluarkan kekuatan Su dari giok mistik. Melihat kehadiran Ichen tentu saja membuat Su sangat kesal, karena dia ini harus kembali bertemu dengannya. Tanpa pikir panjang, Su langsung saja menyerang Ichen. Namun di sini ketua sekte berhasil melindunginya. Beberapa saat kemudian, para gadis Ichen pun datang untuk membantunya. 又是你，就凭你。 Meskipun dia berhasil menahan serangan mereka, namun pertahanannya tidak kuat menahan serangan Yu Yao. Su mengakui bahwa kekuatan yang Yu Yao miliki memang luar biasa. Kembali kepada Ichen, dia itu telah berhasil membersihkan giok mistik dari kekuatan Su. Melihat itu semua, Su sama sekali tidak ingin mundur dan kembali berusaha memberikan perlawanan. Ia pun berjanji bahwa pada hari ini mereka semua akan meninggoy di tangannya. Para gadis Ichen dengan baik mengalahkan klon Su, bahkan di sini Yu Yao sempat membuat Su terluka. Akibat hal ini membuat dia marah dan langsung saja menggunakan segel iblis untuk menyerang mereka semua. Akibat serangan ini membuat para gadis Ichen terpental. Su pun penasaran sebenarnya dia itu menggunakan metode apa sehingga mampu membuat para wanita ini rela mati untuk melindunginya. Ia pun berjanji bahwa pada hari ini tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan Ichen. Pada saat itu juga, Ichen pun menggunakan serangan penjara ruang dan waktu untuk menghentikan pergerakannya. Tapi di sini ada yang aneh, yang mana ternyata Su masih bisa melakukan pergerakan. Yang mana kini dia berusaha untuk mengambil alih tubuh Ichen. Sambil tertawa, ia pun memberitahu bahwa trik yang sama tidak akan mungkin bisa menjebak dirinya. Karena bagaimanapun, sejak dia terkena teknik ini, Su telah menemukan metode rahasia untuk melawan balik penjara ruang dan waktu. Di tengah kesenangannya, tiba-tiba saja Su ini menjadi sangat panik. Karena dia tidak menduga Ichen itu mampu memecahkan segel kuil suci. Pada saat ini juga, kita pun dibawa ke dalam alam bawah sadar Ichen. Yang mana Su penasaran bagaimana Ichen mampu memecahkan segel yang dia buat. Ichen menjelaskan bahwa ada sesuatu yang tidak pernah dimengerti oleh Su. Namun Su yakin di dunia ini tidak ada satupun yang tidak bisa dia pahami. Ichen memberitahu bahwa Su itu tidak memiliki sebuah keyakinan. Yang mana ketika seseorang memiliki keyakinan di hati mereka, maka seberapa berat pun rintangan di dunia ini, itu semua tidak akan bisa menghentikan langkahnya. Jadi, meskipun Su berhasil menyegel kuil suci, namun di dalam hati Ichen masih bisa merasakan kehadirannya. Ia tidak peduli kesempatan apapun yang datang kepadanya. Ichen itu yakin pada suatu hari nanti dia ini bisa menghidupkan kembali kuil suci. Mendengar semua itu membuat Su menjadi sangat kesal. Ia tidak peduli metode apa yang telah Ichen gunakan untuk menghidupkan kembali kuil suci. Namun dia bisa menjamin bahwa pada hari ini mereka berdua itu pasti akan mati di tangannya. 不管你是用什么办法，一元灭亡。 Ketika Su melakukan serangan, di sini kuil suci membentuk sebuah penghalang demi melindungi Ichen. Mereka sempat malu-malu, apalagi perkataan Ichen tadi telah membuat dirinya terharu. Kuil suci memberitahu Ichen untuk segera terhubung dengannya. Karena dengan begitu, barulah dia bisa memberikan kekuatan terkuatnya. Ichen yang tidak tahu bagaimana melakukan itu, berusaha untuk meremasnya. Sontak saja hal ini membuat kuil suci terkejut karena tangan Ichen malah mengarah kemana. Ichen merasa ini seharusnya tidak apa-apa karena bagaimanapun wujud kuil suci hanyalah sebuah kesadaran saja. Apalagi dia itu masih tidak tahu bagaimana cara dia bisa terhubung dengannya. Kuil suci pun menjelaskan bahwa ada namanya penyatuan pikiran, yang mana itu adalah menggabungkan pikiran Ichen dengan dirinya. Kuil suci pun menjelaskan bahwa ada namanya penyatuan pikiran, yang mana itu adalah menggabungkan pikiran Ichen dengan dirinya.
Yi-Chen mulai paham namun tetap berusaha meremasnya. Kul Suci kembali kesal karena bukan gerakan tangan yang dia maksud, melainkan sebuah pikiran. Yi-Chen membela dirinya dengan alasan bahwa pikirannya berada di ujung jari. Jadi untuk melakukan itu semua, dia ini harus perlahan-lahan menyentuh kuil suci. Di sini Su terus melakukan serangan tanpa tahu apa yang sedang mereka lakukan. Kembali kepada Yi-Chen, ketika dia berusaha meremas tubuh kuil suci, pada saat itu juga ia pun merasa bahwa sekarang ini dia mulai melihat kuil suci seakan-akan mirip seperti manusia. Tentu saja hal ini membuat dia penasaran. Tapi entah mengapa kuil suci ini mulai merasa bahwa dirinya ini sedikit mirip dengan manusia. Yi-Chen memberitahu bahwa meskipun kuil suci sudah memiliki sifat manusia, seharusnya dia itu tidak begitu mempedulikan hal ini. Karena dia hanya akan menyentuh tubuhnya saja dan tidak akan menyakitinya. Hal ini tentu saja membuat dia kesal dan langsung saja menamparnya. Sontak saja Yi-Chen menganggap kuil suci tidak bersikap normal. Kesal dengan ucapan Yi-Chen, dia pun langsung meluapkan kemarahannya kepada Su. 你越来越像人了。是有那么一点。是这样摸一摸又不……哎，无耻！ 真是太奇怪了。 Dalam pertarungan mereka, Yi-Chen mulai menyadari bahwa bisa saja kuil suci ini bukan lagi hanya sebatas kesadaran, melainkan juga benar-benar telah menjadi seorang manusia. Di sini Su mengakui bahwa kekuatan kuil suci memang sangat kuat. Tapi di sini dia agak bingung karena kuil suci berjanji akan menghabisi mereka. Karena bagaimanapun hanya dia saja di sini, jadi siapa lagi yang ingin dihabisi olehnya? Tentu saja yang dimaksud oleh kuil suci adalah Yi-Chen. Tanpa banyak bicara, ia pun segera menyiapkan serangan untuk mengalahkan Su. Tepat pada saat itu juga, Yi-Chen mulai merasakan hawa dingin di tempat ini. Dalam pertarungan itu, Su tidak mampu menahan serangan kuil suci. Akibat hal ini tentu saja membuat dia sangat marah, bahkan ia berjanji akan menghabisinya. Namun kuil suci tidak tinggal diam dan kembali melakukan serangan. 不自量力！ Melihat Su dibuat seperti ini, sontak saja membuat Yi-Chen ketakutan. Karena hal itu benar-benar sangat mengerikan untuk dirinya lihat. Ia tidak menduga bahwa wanita bisa semengerikan ini. Saat itu juga, Yi-Chen pun mulai sadar bahwa kuil suci benar-benar telah menjadi wanita. Ketika dia ingin memastikan hal ini, Su berhasil membebaskan diri dari serangannya. Tapi kuil suci tidak ada niatan untuk melepaskannya. Maka karena itulah, ia pun berusaha untuk mengejarnya. Yi-Chen berusaha untuk menahannya, namun hal itu tidak didengarkan oleh kuil suci. Jadi mau tidak mau, dia pun harus ikut pergi. Shino berpindah keluar, yang mana terlihat bahwa ada sesuatu yang terjadi kepada giok mistik. Yang mana seakan-akan dia itu membuat sebuah penghalang dan juga memberikan Yi-Chen semacam kekuatan. Melihat keanehan ini, Tante Yu berusaha untuk mendekati tubuh Yi-Chen. Namun sayang sekali, penghalang ini tidak bisa dia tembus. Ketua sekte pun sadar bahwa ini adalah kekuatan dari giok mistik, yang mana kekuatannya sangatlah kuat. Bahkan ketika Yuyo berusaha untuk menghancurkannya, Denny sama sekali tidak bisa melakukan apapun. Ia pun menanyakan sebenarnya apa yang telah terjadi dan kini bagaimana kondisi Yi-Chen. Ketua sekte meminta mereka untuk tidak membuang kekuatan, karena apapun yang mereka lakukan tidak akan bisa menghancurkan penghalang ini. Karena bagaimanapun ini adalah kekuatan dari giok mistik. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi kepada Yi-Chen, namun dia ini yakin bahwa sepertinya Yi-Chen sedang terjebak oleh kekuatan giok mistik. Untuk keluar dari tempat ini mungkin akan sangat sulit untuk dia lakukan. Tapi ada sebuah cara yang bisa Yi-Chen lakukan. Mereka seharusnya ingat bahwa kekuatan giok mistik akan mengunci ruang dan waktu, yang mana ruang di dalam tempat itu sangatlah panjang. Namun jika basis kultivasi Yi-Chen mengalami penerobosan dan juga mampu mendominasi kekuatan dari tempat itu, maka ia yakin Yi-Chen pasti bisa menghancurkan belenggu giok mistik. Tante Yu penasaran apakah kekuatan ruang dari giok mistik lebih kuat dari kekuatan ruang Yi-Chen. Ketua sekte merasa kekuatan giok mistik jauh lebih unggul karena bagaimanapun kekuatannya bisa menembus batas alam semesta. Jadi bisa dikatakan saat ini giok mistik sudah menjadi batas kekuatan yang mampu dicapai oleh alam semesta mereka. Begitu kekuatan Yi-Chen berhasil menghancurkan kurungan ini, maka bisa dikatakan Yi-Chen dapat melakukan perjalanan melalui alam semesta semau dirinya.
Xiao Xiao penasaran kapan tuannya itu bisa menembus kurungan giok mistik. Ketua sekte masih belum tahu, jadi saat ini mereka hanya bisa menunggu saja. Apalagi Hichen terjebak dalam kurungan ruang dan waktu. Sebatang dupa di dalam sini, maka di dalam sana adalah puluhan tahun. Mendengar hal ini membuat Xiao Xiao sangat khawatir karena dalam puluhan tahun dia tidak bisa menemani tuannya. Ia pun merasa bahwa Hichen pasti akan sangat kesepian. Nah sayangnya kita tidak tahu apakah Hichen akan kesepian atau tidak. Yang mana dia ini menduga bahwa ada terjadi sesuatu di alam bawah sadar Hichen. Dan di dalam giok mistik terdapat perbedaan waktu yang sangat besar. Yang mana satu hari di tempat ini, maka di dalam sana sama dengan 100 tahun. Mereka pun merasa khawatir karena dalam kurun waktu yang lama Hichen akan kesepian. Tapi sepertinya hal itu tidak akan terjadi. Karena pada saat ini Hichen sedang ditemani oleh kuil suci. Mereka yang melakukan pengejaran kepada Su membuat Hichen penasaran sebenarnya di manakah ini. Sayang sekali kuil suci juga tidak mengetahui ini di mana. Ia pun agak terkejut karena di dunia ini ada tempat yang begitu menakjubkan dan megah. Hichen tidak menyangka bahwa kuil suci juga tidak mengetahui tentang tempat ini. Kuil suci membenarkan itu semua karena tidak mungkin bagi dirinya bisa mengetahui segala hal. Ia pun memberitahu bahwa sebenarnya dia ini hanyalah batu kasar di awal alam semesta. Dan alasan dia bisa tercipta karena mengalami penciptaan dari Raja Dewa yang berada di sana di masa lalu. Dan karena itu jugalah dia mendapatkan begitu banyak warisan pengetahuan hingga bisa menjadi seperti ini. Maka karena itulah segala sesuatu di alam semesta ini masih ada yang tidak dia ketahui. Hichen mulai paham dan ternyata kuil suci ini terbuat dari sebuah batu kasar. Mengetahui ini semua, dia pun berencana untuk memanggilnya sebagai Sinu, yang berarti adalah wanita batu. Panggilan ini membuat kuil suci kesal, bahkan dia berjanji akan menghabisinya. Namun Hichen hanya bercanda saja dan sepertinya kuil suci tidak bisa diajak untuk bercanda. Hichen sedikit lega karena kuil suci tidak jadi menghabisinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan demi mengejar Su. Tapi beberapa saat kemudian, jalan ini pun terputus dan mereka sempat kehilangan Su. Karena tidak ingin kehilangan jejaknya terlalu jauh, jadi mereka pun ikut masuk ke dalam dunia ini. Yang mana mereka pun tiba di sebuah tempat entah berantah. 我也一无所知。算了，你想死这个人一点都不幽默。的地方。 Di sini Chen sangat penasaran kemana Su itu pergi. Kuil suci memberitahu bahwa tempat ini tidak biasa karena dia itu merasakan adanya beberapa kekuatan yang sangat kuat berada di sekitaran tempat ini. Bahkan kekuatan itu berada di luar pemahamannya. Hichen pun penasaran kemana mereka akan pergi. Kuil suci sadar bahwa saat ini mereka berada di dalam ruang giok mistik. Tapi sayangnya mereka sama sekali tidak tahu apa yang tersembunyi di tempat ini. Namun yang pasti, jika ada sesuatu yang mencurigakan, mereka harus segera mundur. Beberapa saat kemudian, ada seseorang yang memanggil mereka. Yang mana ternyata dia itu adalah Loji. Hichen sangat senang ketika bertemu dengannya. Tidak hanya dia saja, Loji juga ikut senang karena mereka bisa bertemu kembali. Dia tidak menduga Hichen ini bisa datang ke ruang giok mistik. Hichen segera memberitahu bahwa banyak keraguan yang berada di hatinya tentang tempat ini. Ia pun berharap Loji ini bisa menjelaskan semua pertanyaannya. Berhubung Hichen sudah datang kemari, jadi dia akan membawanya untuk ikut bersama dirinya. Yang mana di perjalanan nanti, dia akan menjelaskan mengenai tempat ini kepada mereka. Di perjalanan itu, Hichen pun segera mengajukan pertanyaannya. Yang mana dia itu penasaran sebenarnya tempat apakah ini. Loji memberitahu bahwa ini adalah tanah leluhur alam semesta. Yang mana ini juga adalah tempat kelahiran semua dewa di alam semesta. Ia yakin Hichen bisa datang kemari karena sengaja dipandu oleh giok mistik. Hichen tidak menduga ternyata ini semua ulah dari giok mistik. Loji membenarkan hal ini karena giok mistik sama persis dengan kuil suci, yang mana mereka juga memiliki sebuah kesadaran. Hichen baru tahu tentang hal ini. Loji kembali memberitahu bahwa ribuan tahun yang lalu, orang bijak yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama memasuki ruang giok mistik. Dan ini juga adalah salah satu tempat kekacauan. Di tengah tempat ini adalah tempat di mana banyak iblis berada. Ia meminta mereka semua untuk berhati-hati karena tempat ini sangatlah berbahaya. Karena jika tidak, mereka semua akan sangat mudah dihabisi. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di sebuah kota, yang mana kota ini bernama Karma. Banyak orang-orang kuat yang berkumpul di tempat ini.
Dan hanya mereka yang telah melewati pengalaman tinggi saja yang pantas untuk melewati giok mistik secara langsung. Li Chen penasaran dengan pengalaman tertinggi yang dia maksud. Namun Loji kembali memberitahu bahwa mereka tidak perlu memikirkan hal ini. Dan berhubung kedatangan Li Chen sekarang adalah melacak seseorang, maka dia akan memberikan bantuan untuk menemukannya. Mereka pun langsung turun ke kota Karma. Dan di sini mereka menggunakan jubah untuk menyamar. Di sini Kulsuchi tidak percaya dengan Loji, apalagi Denny tidak tahu asal-usulnya. Li Chen menenangkannya karena dia itu sangat mempercayai Loji. Di perjalanan itu, Kulsuchi merasa kekuatan orang-orang di tempat ini sangat tinggi. Setidaknya mereka semua itu berada di atas puncak Raja Dewa. Ia pun penasaran mengapa banyak sekali master di tempat ini. Apalagi dia sangat yakin orang-orang di sini pasti penguasa yang mendominasi suatu wilayah. Loji meminta untuk tidak khawatir karena di ruang giok mistik waktu sangatlah berbeda. Yang mana jika di dalam sini 100 tahun, maka di luar hanya kurang dari sehari saja. Dan alasan mengapa banyak master di sini karena mereka ingin berlatih. Mendengar semua itu membuat Li Chen sangat terkejut. Apalagi perbedaan waktu di tempat ini sangat jauh berbeda dengan di luar. 进的，我们走吧。不是巅峰神王以上的，到外面都是称霸一方的霸主。神域空间之中几百年，有很多高手。也不过只是一天。 Kulsuchi juga sama terkejutnya dan pada saja setelah masuk ke dalam tempat ini, dia merasa penapasannya agak lambat dari biasanya. Jadi semua ini bisa terjadi akibat aliran waktu yang sangat lambat. Li Chen sebagai Raja Dewa Ruang yang tentunya sangat memahami hukum waktu seharusnya sudah merasakan hal ini sejak tadi. Namun tak bagaimana dia itu tidak bisa merasakan alur waktu yang begitu lambat. Ternyata ini semua bisa terjadi karena adanya sebuah formasi yang sangat kuat. Bahkan sekarang ini mereka berada di tengah formasi. Loji meminta mereka untuk tidak khawatir karena formasi ini sudah ada selama ribuan tahun. Jadi tidak ada yang perlu mereka takuti. Di saat mereka ingin melanjutkan perjalanan, pada saat juga beberapa penjaga menghentikan mereka. Tidak ingin adanya sebuah keributan, Loji memberitahu bahwa mereka ini akan pergi ke menara ujian untuk ikut dalam pengalaman tertinggi. Jadi dia berharap supaya mereka bisa memberikan jalan. Mendengar semua itu membuat para penjaga tertawa karena dengan kekuatan yang mereka miliki sama sekali tidak pantas untuk masuk ke dalam sana. Loji yang sangat tenang menjelaskan bahwa seharusnya selama ada token ini, maka mereka berhak ikut berpartisipasi dalam pengalaman tertinggi. Melihat token ini membuat mereka sadar bahwa itu adalah token Dewa Surgawi. Jika tidak melepaskan mereka dan orang-orang ini malah dikenali oleh tuan mereka, maka bisa saja para penjaga inilah yang berada dalam masalah. Tapi ternyata salah satu penjaga ini masih tidak ingin melepaskan mereka. Ia pun mencoba mengingatkan bahwa jika ikut dalam pengalaman tertinggi, mereka bisa saja menghabisi seseorang. Maka karena itulah dia berharap mereka tidak mati dalam perjalanan. Li Chen sama sekali tidak khawatir karena semua urusan itu dialah yang menanggungnya. Jadi mereka ini tidak perlu repot-repot. Karena penjaga itu terus ngebacot membuat Kulsuchi menjadi sangat kesal. Dia bahkan meminta para pencundang ini untuk pergi dari hadapannya. Kesal dengan ucapannya, para penjaga langsung saja mencoba menyerangnya. Namun Kulsuchi bukanlah lawan yang mampu mereka hadapi. 就凭你，不过别怪我没跌到时候，就不劳诸位操心了。是，放肆！ Di sini, Li Chen menahan amukan dari Kulsuchi. Karena bisa saja dia itu benar-benar menghabisi para penjaga. Dia pun kebingungan mengapa dia itu gampang sekali marah. Li Chen pun berusaha menenangkannya dan jangan asal melakukan serangan. Bukannya tenang, Kulsuchi malah semakin kesal dan membuat Li Chen terkejut. Karena temperamen wanita ini benar-benar sangat buruk. Tapi dia merasa para penjaga itu pantas mendapatkan ini semua karena telah berani membuat Kulsuchi marah. Nah, tanpa Li Chen sadari, Denny telah mengakui Kulsuchi sebagai seorang wanita. Li Chen pun sama sekali tidak tahu sejak kapan dia menganggapnya sebagai wanita. Para penjaga yang ketakutan menanyakan apa yang ingin diperbuat oleh wanita itu. Atas apa yang telah terjadi ini, Kulsuchi penasaran apakah para penjaga bisa mengizinkan mereka masuk. Para penjaga yang ketakutan tentu akan membiarkannya masuk. Nah, di sini Chen meminta mereka untuk tidak salah paham. Karena sebenarnya mereka ini bukanlah musuh dan tidak akan mungkin menghabisi mereka. Di sini Chen tidak menduga bahwa Kulsuchi benar-benar sangat kejam. Hal ini pun membuat dia sangat ketakutan. Nah, para penjaga itu ternyata malah salah paham dengan perkataan Li Chen. Mereka malah menduga 3 orang ini ingin menghabisi mereka.
Para penjaga pun sangat penasaran sebenarnya siapa mereka bertiga itu. Kembali kepada Yi-Chen, Danny tidak menduga ternyata masih ada penjahat di dunia ini. Bahkan ketika menjadi dewa saja, mereka tidak akan bisa lepas dari sifat manusia. Mendengar perkataannya, membuat Yi-Chen merasa bahwa Loji ini sedang membicarakan para penjaga itu. Loji kembali memberitahu bahwa manusia memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, yang mana manusia juga memiliki keserakahan, kebencian, dan kebohongan. Contohnya seperti kuil suci yang juga memiliki sifat manusia. Mendengar semua itu tentu membuat dia sangat marah. Namun sepertinya dia itu sedang memikirkan perkataan Loji. 居炎附势的小人啊，人性。人有七情六欲，人有性。你说，切。 Beberapa saat kemudian mereka pun masuk ke dalam sebuah tempat. Baru saja tiba, Yi-Chen malah dibuat kebingungan dengan orang-orang di hadapannya. Apalagi pakaian dari orang itu sangat berbeda dari penjaga sebelumnya. Loji menjelaskan bahwa dalam ujian tertinggi di tanah leluhur, orang-orang yang melangkah ke lantai 10, 20, dan 30 akan diakui oleh leluhur, yang mana mereka itu akan menjadi penjaga tanah leluhur. Tidak hanya itu saja, mereka juga akan mendapatkan status terhormat. Mendengar hal ini membuat Yi-Chen penasaran dengan jumlah lantai yang berada di tempat ini, yang mana ternyata tanah terlarang memiliki 60 lantai. Namun itu hanya yang diketahui saja. Bahkan lantai 30 adalah tempat tertinggi yang pernah dimasuki oleh seseorang. Yi-Chen menanyakan apakah Loji pernah berpartisipasi dalam ujian tertinggi. Ternyata Loji ini tidak pernah ikut. Apalagi sejak menjadi dewa, Danny tidak pernah terkalahkan. Jadi apa gunanya dia memperjuangkan ketenaran palsu ini? Hal itu malah membuat Yi-Chen kebingungan karena jika seperti itu, maka mengapa Loji membawa mereka kemari? Apalagi ketenaran palsu juga tidak dibutuhkan oleh Yi-Chen. Namun ini semua bukanlah kehendak dia, melainkan giok mistik. Karena dialah yang memanggil Yi-Chen kemari. Yi-Chen pun paham dan kemungkinan besar giok mistik ingin bertemu dengannya. Ya, ternyata Danny tidak tertarik untuk mendapatkan apa yang berada di sana. Sedangkan Yi-Chen harus ke sana karena ini adalah panggilan dari giok mistik. Yi-Chen pun mulai paham dan di sini Loji kembali memberitahu bahwa Yi-Chen adalah salah satu yang pernah dipanggil secara langsung oleh giok mistik. Hal ini pun membuat mereka berdua terkejut. Seketika, kuil suci berpikir bahwa giok mistik ini memiliki maksud lain dalam memanggil Yi-Chen kemari. Apalagi dia itu sama seperti dirinya yang adalah roh artefak. Di saat kuil suci menduga-duga, Yi-Chen pun dibuat penasaran sebenarnya apa yang sedang dia pikirkan. Kuil suci memberitahu bahwa para pria tidak ada yang baik. Hal ini sontak membuat Yi-Chen bingung karena hal itu sama sekali tidak ada hubungannya. Yi-Chen berusaha untuk mencari tahu, namun kuil suci seolah-olah tidak ingin memberitahu pemikirannya. Melihat sifatnya seperti ini, Yi-Chen pun menanyakan apakah ada tindakannya yang membuat kuil suci menjadi sekesal ini. Sepertinya kuil suci itu sedang cemburu kepada giok mistik. Ia pun menanyakan apakah Yi-Chen akan pergi atau tidak. Di sini, Loji berpikir alasan giok mistik memanggilnya kemari pasti memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan. Yi-Chen yang tertarik menanyakan bagaimana cara dia untuk bertemu dengannya. Untuk bertemu dengan giok mistik ternyata hanya memiliki satu cara, yang mana itu adalah lulus ujian tertinggi di tempat ini. Meskipun Yi-Chen dipanggil langsung, namun ada peraturan yang harus mereka taati. Apalagi aturan yang ditetapkan adalah lulus dari ujian tertinggi baru bisa bertemu dengan giok mistik. Jika Yi-Chen mendapatkan keistimewaan, maka tentu akan ada banyak orang yang tidak puas dengan keputusan giok mistik. Yi-Chen paham, jadi selama dia bisa melewati menara ini, maka dia baru bisa bertemu dengan giok mistik. Tapi pada saat juga, kuil suci merasa bahwa giok mistik bukanlah hal yang bagus untuk dilihat. Karena bagaimanapun, dia hanyalah roh artefak saja. Namun Loji berpikir bahwa bisa saja giok mistik ingin membahas keselamatan dunia. Tapi kuil suci merasa jika ingin membahas hal itu, seharusnya tidak perlu melihat giok mistik. Karena bagaimanapun, alam semesta tidak mungkin meledak begitu saja. Karena kuil suci terus kesal, Yi-Chen pun memberitahu bahwa dia ini hanya ingin pergi menemui saja. Apalagi ini adalah sebuah ujian tertinggi yang mana mungkin saja bisa meningkatkan kekuatannya. Kuil suci yang kesal meminta Yi-Chen untuk pergi sendirian, sedangkan dia tidak akan pergi menemui giok mistik. Melihat kelakuannya ini membuat Yi-Chen kebingungan karena sejak mereka bertemu kembali, entah mengapa akhir-akhir ini sifat kuil suci menjadi aneh. Hal itu malah membuatnya semakin kesal karena dia tidak pernah merasa seperti itu. Ketika Yi-Chen ingin meninggalkannya, pada saat itu juga kuil suci pun berubah pikiran dan berencana untuk ikut bersama Yi-Chen. Karena jika dia membiarkannya pergi sendirian, hal itu malah tidak membuatnya tenang. Yi-Chen tidak menduga perubahan hati kuil suci akan secepat itu. 我做什么了？贱的，
也不就是个器灵吗？我不过是去见一面罢了，可以提升我的实力。反正我不去，怪哪里奇怪了？办法，那就是通。我要跟你一起去，你一个人去。我比翻书还快呀。Di sini, Logi menenangkan mereka karena bertemu dengan giok mistik hanya akan mendapatkan hal baik dan tidak akan ada hal yang buruk. Jadi mungkin saja hal ini akan membuat Ichen melangkah lebih cepat dalam mencapai ranah Raja Dewa Penciptaan. Ichen tentu bersemangat, tapi Kursuchi merasa ini terlalu berlebihan. Karena dengan pemahaman Ichen saat ini, dia pasti akan segera mencapai ranah Raja Dewa Penciptaan tanpa harus bertemu dengan giok mistik. Namun karena mereka sudah berada di sini, maka tentu Ichen harus bertemu dengan giok mistik. Apalagi mereka tidak tahu harus mencari Su kemana lagi. Maka karena itulah dia ingin mencoba ujian tertinggi terlebih dahulu. Jika dia bisa melangkah ke ranah Raja Dewa Penciptaan, maka Su tidak akan bisa melarikan diri lagi dari hadapannya. Logi setuju dengan pendapat Ichen. Sedangkan Kursuchi juga akan mengizinkannya pergi asalkan dia tidak meninggalkannya lebih dari 10 langkah. Hal itu sontak membuat Ichen terkejut karena bagaimanapun ini sudah berlebihan. Kursuchi balasan hal ini dilakukan untuk melindungi Ichen. Karena bisa saja di dalam sana ada yang berniat buruk kepadanya. Ichen pun setuju dan tidak keberatan. Berhubung mereka akan pergi ke ujian tertinggi bersama-sama, maka hal ini tidaklah masalah. Namun dia meminta mereka untuk selalu berhati-hati. Jika bertemu seseorang, maka mereka itu harus menghindar karena ruang giok mistik berbeda dari tempat lainnya. Kemungkinan besar mereka itu akan bertemu orang kuat di ranah Raja Dewa Penciptaan. Ichen berterima kasih karena telah membawa mereka kemari. Namun Logi meminta untuk tidak melakukan hal itu karena bagaimanapun ini hanyalah tugas yang dia jalankan. Sedangkan jalan masa depan adalah pilihan Ichen. Meskipun ada beberapa hal yang harus dia lepaskan. Ichen paham dan akan mengingat perkataannya. Beberapa saat kemudian, Ichen dan Kursuchi pun akan pergi. 等你们出来，你不必谢我，我只自己的选择。到，小子，公去吧。Melihat kepergian Ichen, orang-orang di sana pun kebingungan dari mana mereka berasal. Karena napas yang mereka miliki berbeda dengan orang-orang di sini. Nah, temannya itu mengajaknya untuk taruhan yang mana dia menebak bahwa kedua orang ini tidak akan bisa sampai ke lantai 10. Apalagi napas yang mereka miliki tidaklah kuat. Namun pada saat itu juga, Logi memberitahu bahwa seharusnya mereka ini bisa mencapai lantai 60 dan sekaligus menyelesaikan ujian tertinggi. Sontak saja hal itu membuat orang-orang di sana terkejut, karena Logi sepertinya hanyalah berbohong. Untuk meyakinkan mereka, dia pun mengajak orang-orang ini untuk bertaruh. Mereka pun setuju dan akan mempertaruhkan kristal kehidupan. Tanpa diduga, ternyata taruhan yang dibuat oleh Logi menarik begitu banyak perhatian orang-orang di sana. Mereka yang merasa Ichen tidak akan berhasil terus menaikkan taruhan. Bahkan di antara mereka ada yang sampai bertaruh 5 kristal kehidupan. Di sini Logi memberitahu mereka semua untuk tidak bertaruh terlalu banyak. Namun perkataannya itu sama sekali tidak didengarkan oleh mereka. Bahkan mereka ini kembali meningkatkan taruhannya. Berhubung mereka itu sudah tidak mendengarkan perkataannya lagi dan malah terus meningkatkan taruhan, maka Logi pun meminta mereka untuk melupakan hal ini. Namun jika mereka ingin bertaruh, maka dia memperbolehkannya. Tapi dia itu sudah tidak ada kaitannya lagi. Di saat orang-orang sedang asik bertaruh, pada saat juga sebuah asap hitam pun masuk secara paksa ke dalam pintu masuk ujian. Hal itu membuat Logi sadar bahwa seharusnya yang masuk tadi sepertinya adalah Su. Kemungkinan ini adalah sebuah takdir. Sinol kembali kepada Ichen, yang mana mereka pun akhirnya tiba di lantai pertama ujian. Di sini, Kursuchi merasa ada sesuatu yang salah. Namun dia belum bisa menjelaskan hal ini kepada Ichen. Karena bagaimanapun, dia belum 100% yakin. Terlebih lagi, ruangan ini diselimuti begitu banyak kekuatan ilahi. Berhubung kekuatan ini sangat bagus dalam membantunya berlatih, jadi Kursuchi pun menyerap kekuatan ilahi di tempat ini. Tanpa dia sadar, ternyata kekuatan di tempat ini sangat cocok bagi dirinya. Nah, pada saat juga terdengar teriakan dari para monster. Ichen yang kebingungan tidak tahu apa yang terjadi. Yang ternyata beberapa monster telah mengawasi mereka sejak tadi. Di saat para monster ini melakukan serangan, Kursuchi dengan mudah menghabisi mereka semua. Kekuatan yang dia keluarkan itu membuat Ichen sangat terpukau.
Dengan apa yang telah terjadi ini, ia pun tidak berani lagi membuat Kursuchi marah. Karena bisa saja dia berakhir seperti para monster ini. Kursuchi memberitahu bahwa para monster tadi kemungkinan terbentuk dari kekuatan suci yang telah lama terpadatkan di tempat ini. Ichen tahu hal itu, apalagi mereka baru tiba di lantai 1. Mungkin jika mereka terus naik, maka kekuatan dari para monster seharusnya menjadi lebih kuat lagi. Ia pun meminta Kursuchi untuk menghemat kekuatannya supaya bisa melawan para monster selanjutnya. Di saat mereka pergi itu, beberapa saat kemudian Su pun tiba. Ia merasa ini adalah tempat giok mistik berada. Su pun berjanji setelah mendapatkan giok mistik, maka dia itu akan membalas perbuatan Kursuchi kepadanya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Su ini harus memulihkan kekuatannya dulu. Jadi, dia pun segera menyerap kekuatan ilahi di tempat ini. 这里便是传我得到玄玉。Sinol kembali kepada Ichen, yang mana ternyata mereka itu sudah berada di lantai ke-10. Setelah menghabisi begitu banyak monster, membuat Ichen kelelahan. Kursuchi agak kesal karena mereka baru berada di lantai ke-10, namun Ichen sudah kelelahan. Hal ini wajar karena ternyata Kursuchi berjalan lebih cepat. Padahal Ichen itu sudah meminta waktu untuk beristirahat. Namun hal itu sama sekali tidak didengarkan olehnya. Kursuchi meminta Ichen untuk cepat bergerak, namun apa daya Ichen sudah mencapai batasnya. Tapi karena Kursuchi terus memaksanya, maka mau tidak mau Ichen pun melanjutkan perjalanan meskipun sudah sangat kelelahan. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah lantai, yang mana pada saat juga muncullah seseorang yang mana dia itu adalah dewa raksasa. Dia meminta mereka untuk segera meninggalkan tempat ini, karena jika tidak dia itu berjanji akan menghancurkan mereka menjadi daging cincang. Tanpa banyak bicara, Kursuchi langsung saja bewan dengan dewa ini. Hal itu membuat Ichen kesal karena Kursuchi langsung bertindak begitu saja. Tidak ingin kecampur dalam pertarungan mereka, jadi Ichen pun memilih untuk bersantai saja. 速速退去！聒噪！风的实力如何吗？ Dalam pertarungan itu, dewa ini meremehkan kekuatan Kursuchi. Namun beberapa saat kemudian, dia ini malah terpental. Ia pun segera memohon untuk mengampuni nyawanya. Bahkan dia itu berharap supaya dewa ini bisa mengampuni dirinya. Setelah puas beristirahat, Ichen pun bangun dan melihat apa yang akan terjadi. Di saat dewa itu terus memohon, dia itu malah memanggil Kursuchi sebagai nenek. Sontak saja hal ini membuat dia menjadi sangat marah dan langsung saja memberikannya siksaan. 手下留情啊！命啊！不，奶奶，错了，我再也不敢了。 Untung saja Ichen dengan cepat menenangkannya karena bagaimanapun dewa ini sudah menyerah. Jadi lebih baik lepaskan saja. Dewa ini pun hanya bisa menangis saja setelah disiksa oleh Kursuchi. Tidak itu saja, ternyata dia ini sedang menangis. Ichen meminta Kursuchi untuk tidak memperlakukannya seperti itu, karena bagaimanapun dia hanyalah penjaga tempat ini. Sedangkan Kursuchi yang baru saja tiba langsung memukulinya. Mendengar cambuknya kembali membuat dewa ini ketakutan. Ichen yang terus merasa aneh dengan sikap Kursuchi mulai merasa dia itu sedang datang bulan. Kursuchi sama sekali tidak tahu apa itu datang bulan. Karena bagaimanapun dia ini adalah perwujudan dari sumber alam semesta. Jadi tidak mungkin bagi dia memiliki masalah seperti itu. Ichen yang bingung mulai mencari cara lain untuk menenangkan Kursuchi. Dia tahu bahwa emosi tidaklah menakutkan. Namun tetap saja mereka ini harus mengendalikannya. Apalagi Ichen merasa mengendalikan emosi merupakan latihan yang mendalam pada diri mereka. Kursuchi bingung tentang emosi. Karena bagaimana bisa dia memiliki hal semacam itu. Ichen merasa hal itu wajar karena setiap manusia memiliki emosi tersendiri. Namun karena Kursuchi bukanlah manusia, jadi Ichen mengganti perkataannya. Kursuchi memberitahu bahwa dia ini memang bukan manusia, tapi entah mengapa dia ini merasa seperti memiliki sesuatu yang disebut sebagai emosi. Tidak ingin terlalu membicarakan hal itu, Ichen pun mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Nah, karena dewa ini masih ketakutan, jadi Ichen pun memberikannya uang. Dia juga meminta maaf karena pacarnya itu memiliki emosi yang buruk. Jadi dia berharap 3 permata Raja Dewa ini bisa menembus kesalahannya. Dewa itu masih kebingungan sebenarnya apa yang diberikan Ichen, karena ia merasa adanya kekuatan ilahi yang begitu besar. Namun hal itu masih belum membuat dewa ini berhenti menangis. Ichen pun kembali meminta maaf karena dia tahu pacarnya ini memiliki sifat yang buruk. Jadi ia pun berjanji akan mendidiknya.
Tapi ternyata itu bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Namun sebelum mendengar penjelasannya, kulit suci sudah meminta Ichen untuk segera naik. Alhasil, ia pun bergegas menyusul. Di perjalanan itu, ternyata kulit suci mendengar perkataan Ichen tadi. Jadi, ia pun menanyakan apa maksud Ichen memanggilnya seperti itu. Ichen yang licik memberitahu bahwa pacar artinya adalah teman wanita. Kulit suci mengerti meskipun dia agak ragu mengakuinya. 这3颗神王宝石算是……这是什么？我哭啊！我知道我女朋友太凶。我是高兴。来了来了，你刚才说的女朋友？是女性朋友的意思。 Shino berpindah keluar, yang mana orang-orang di sana melihat lantai 20 telah menyala. Mereka pun menyadari bahwa Ichen itu telah melangkah naik ke lantai 20. Sontak saja hal itu membuat mereka terkejut karena bagaimana bisa Ichen melakukan hal itu. Apalagi tidak lama kemudian lantai 30 mulai menyala. Hal itu membuat mereka semakin penasaran bagaimana Ichen bisa naik secepat itu, bahkan hingga ke lantai 30. Melihatkan yang itu seketika membuat semua orang panik, apalagi kecepatan mereka dalam menaiki lantai sama sekali tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Beberapa saat kemudian, Ichen dan kulit suci ternyata sudah mencapai lantai 50. Hal ini pun semakin membuat orang-orang yang bertaruh menjadi panik. Apalagi lantai ini sama sekali belum pernah dicapai oleh siapapun. Mereka pun mulai menduga-duga apakah Ichen itu benar-benar bisa lulus di ujian 60. Nah, karena kecepatan yang tidak wajar ini membuat beberapa orang menganggap Ichen itu telah berbuat curang. Hal itu tidak mungkin terjadi karena penjaga lantai 30 pernah berhadapan dengan salah satu penjaga di sini. Yama dia tahu betul betapa hebatnya kekuatan yang penjaga itu miliki. Mereka pun mulai sadar bahwa sepertinya kedua orang yang masuk tadi memiliki identitas yang tidak sembarangan. Orang-orang yang bertaruh tadi mulai ketakutan karena bisa saja mereka kalah dalam taruhan ini. Dan seakan-akan mereka ini sudah terjebak dalam permainan Laozi. Laozi sudah meminta mereka untuk tidak bertaruh. Namun mereka tidak mendengarkan dirinya dan malah meningkatkan taruhan. Alhasil mereka itu harus rela menelan kekalahan. Tapi orang-orang ini merasa ada secerah harapan. Karena terlihat Ichen belum beranjak dari lantai 50. Jadi mungkin saja mereka itu akan gagal dalam lantai itu. Mereka pun sangat percaya diri bahwa lantai 50 adalah batasan mereka. Hal itu pun sontak membuat orang-orang mentertawakan perkataan Laozi. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, kita pun dibawa kembali kepada Ichen yang tengah berada di lantai 50. Terlihat dia itu sedang berada di atas seekor naga. Mungkin dengan cara inilah mereka menaiki tangga dengan sangat cepat. Ichen agak sedih karena di sepanjang perjalanan, kulit suci telah membuat dia banyak mengeluarkan permata Raja Dewa. Namun, kulit suci merasa ini semua bisa terjadi karena para penjaga berkata kasar kepadanya. Ya malah ternyata mereka itu memanggilnya sebagai nenek. Ichen baru tahu ternyata itulah alasan kulit suci mengajar para penjaga. Ia pun merasa mungkin mereka itu tidak punya pilihan lain. Namun, kulit suci tidak ingin mendengarkannya karena bagaimanapun merekalah yang mengatur semua lantai. Jadi dengan membiarkannya masuk, maka para penjaga itu harus siap untuk dipukuli. Sedangkan untuk menghamburkan banyak uang adalah kesalahan Ichen. Namun Ichen ini memiliki alasan untuk melakukan hal ini. Ia pun meminta kulit suci untuk berpikir. Karena dia yakin giok mistik memanggilnya kemari pasti tidak memiliki niatan jahat. Apalagi para penjaga lantai adalah bawahan langsung dari giok mistik. Meskipun kekuatan dari para penjaga ini tidak kuat, namun mereka tetap saja berada di ranah Raja Dewa. Maka ia merasa mungkin di masa depan nanti mereka akan bertemu lagi. Jadi karena itulah Ichen ini ingin berbuat baik kepada mereka. Sedangkan alasan Ichen memberikan mereka batu Raja Dewa supaya para penjaga itu tidak marah terhadap sikap kulit suci. 他们能有什么办法？准备，倒是你费了我不少的手脚。至少也都是神王境界，日后好相见。你哎，那你就不懂了。仇，打了他们一顿，给他们。玄玉想要见我，应该是没有恶意。 Kulit suci sama sekali tidak menyesali perbuatannya kepada para penjaga. Karena bagi dia, mengasihani orang lemah sama sekali tidak berguna. Lebih baik dia melakukan hal itu supaya mereka bisa tahu bagaimana rasanya dipermalukan. Dia yakin jika mereka mendapatkan perlakuan seperti ini, maka para penjaga itu akan berlatih keras supaya tidak dipukuli lagi. Ichen meminta untuk tidak membahas hal ini lagi. Dan ia juga berharap supaya kulit suci tidak menghiraukan keuangannya. Karena bagaimanapun, Ichen itu masih memiliki begitu banyak permata Raja Dewa. Mendengar semua itu, membuat kulit suci tertarik dan menanyakan masih berapa banyak permata Raja Dewa yang dia miliki. Seketika, Ichen pun menjadi panik karena kulit suci ini tiba-tiba saja tertarik dengan kekayaan pribadinya.
Kurusuchi meminta untuk tidak salah paham karena dia ini sama sekali tidak tertarik dengan kekayaan Ichen. Ichen pun bersyukur mendengar itu semua. Berhubung saat ini mereka sudah berada di lantai 50, maka tidak begitu lama lagi, maka mereka ini akan segera mencapai lantai 60. Kurusuchi pun menjadi sangat penasaran seperti apa kekuatan yang dimiliki oleh penjaga lantai 60. Ichen memintanya untuk beristirahat dulu karena bagaimanapun mereka ini baru saja mengalahkan naga hitam dan telah kehilangan begitu banyak energi. Maka karena itulah Ichen berharap Kurusuchi ini memulihkan diri dulu. Untungnya Kurusuchi mengerti dan ia pun segera memulihkan kekuatannya. Pada saat juga Ichen pun meminta naga hitam ini untuk tidak berpura-pura mati. Dan berhubung saat ini Kurusuchi sedang memulihkan diri, jadi lebih baik mereka saling berbicara. Tidak begitu lama seseorang pun muncul. Yamada ini bernama Yuan Huang, sosok dari naga hitam itu. 这条圆环黑龙，我说兄弟，别装傻。Halo， 你也是地球人啊？ Meskipun berpenampilan mengerikan, untungnya Yuan Huang ini sangat bersahabat. Bahkan dia itu langsung akrab dengan Ichen. Terlebih lagi, mereka ini sama-sama berasal dari bumi. Mengetahui Ichen adalah penduduk asli bumi, ia pun penasaran apakah pacarnya itu bukan berasal dari bumi. Karena bagaimanapun wanita ini sangatlah kejam. Mendengar hal ini, seketika Ichen pun memintanya untuk tidak mengatakan hal semacam itu. Bahkan dia saja tidak berani mengatakannya. Ia bisa mengatakan hal ini karena Ichen pasti selalu bersama dengan Kurusuchi. Dan seharusnya mereka itu sering baku hantam. Ichen membenarkan dugaannya. Apalagi baru-baru ini Kurusuchi seperti orang yang sedang datang bulan, jadi sangat mudah marah. Ichen berharap Yuan Huang ini bisa memaafkannya. Tentu saja dia ini juga memberikan permata Raja Dewa. Melihat begitu banyak permata membuat Yuan Huang sangat senang. Ia pun meminta untuk tidak memikirkan hal itu lagi, karena sejak tadi dia ini sudah memaafkannya. Ketika mereka saling berbicara, di sini Yuan Huang memberitahu bahwa dia itu sudah menjadi penjaga lantai 50 selama ratusan tahun. Namun tidak ada yang pernah sampai ke lantainya. Jadi mereka berdua ini adalah orang pertama yang datang kemari. Ia yakin tujuan mereka ini pasti bertemu dengan Tuan Xuan Yu. Ichen membenarkan hal itu dan ia pun penasaran apakah mereka ini sudah bertemu dengan giok mistik. Sebagai seorang bawahan, tentu saja mereka ini sudah pernah bertemu. Mengetahui itu semua membuat Ichen penasaran sebenarnya seperti apa Xuan Yu itu. Mendengar Xuan Yu bukanlah orang, membuat Ichen kebingungan mengapa dia ini selalu berurusan dengan bukan orang. Yuan Huang merasa perkataan Ichen sangat lucu. Namun dia bukanlah sedang melawak, melainkan sedang menghibur diri saja. 那是当然，我们这些见过他。玄玉大人不是我为什么老是跟一批兄弟，你真幽默。 Di sini Yuan Huang memberitahu bahwa sebenarnya dia ini adalah seekor naga yang kemudian menjadi manusia. Sejak kedatangannya di bumi, ia pun menjadi sangat mencintai tempat ini. Bahkan ia merasa tidak ada tempat yang paling menarik di alam semesta ini selain bumi. Terlebih lagi, dia ini tertarik dengan penduduk bumi. Ichen pun penasaran mengapa dia itu berpikiran seperti ini. Ya, ternyata Yuan Huang merasa makhluk lain di alam semesta maupun dewa hanya tahu berlatih sepanjang hari saja dan terus meningkatkan kultivasi. Sedangkan penduduk bumi memilih untuk meningkatkan kecerdasan yang mereka miliki dan juga menikmati kehidupan daripada berkultivasi. Jadi sejak dia datang ke bumi, ia pun langsung menyukai tempat ini. Ichen membenarkan perkataannya, karena sejak dia meninggalkan bumi, dia ini merasa sangat kesepian. Karena di luar sama sekali tidak ada cemilan, bahkan juga internet. Jadi karena itulah hari-harinya sangat membosankan. Yuan Huang setuju, dan jika dia yang mengalami hal itu mungkin sangat menakutkan. Pada saat juga, Yuan Huang pun memberitahu bahwa dia ini sangat menyukai Ichen. Tapi karena mereka masih normal, jadi Yuan Huang memperbaiki perkataannya. Ya, mana tepatnya dia itu menghargai Ichen. Untung saja Ichen bisa memahami hal itu. Di sini, Yuan Huang memberitahu sebuah peringatan. Yang mana jika mereka ini bertemu dengan Xuan Yu, ia berharap mereka ini bisa memperhatikan kata-kata dan tindakannya. Karena entah mengapa, dalam beberapa hari ini, dia itu sangat mudah marah dan sangat mirip dengan Kurusuchi. Hal itu sudah dimulai dari bulan yang lalu dan mereka sama sekali tidak tahu penyebabnya. Maka karena itulah para penjaga tidak ada yang berani lagi datang ke ruangan Xuan Yu. Ichen pun penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Apakah giok mistik ini sama seperti Kurusuchi? Sayang sekali kita harus menunggu jawaban ini pada minggu depan. Karena bagian 78 harus bersambung dulu. 欣赏的意思。我告诫你一句，玄玉大人他为何暴躁？ 是最近都不敢去玄域空间了。是，莫非
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.